Selamat datang. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir kalau seni itu sebenarnya nggak cuma lukisan mahal yang digantung di galeri? Hari ini kita bakal ngobrolin soal seni yang ada di sekitar kita loh, seni yang ada di benda-benda yang kita sentuh dan kita pakai setiap hari. Oke, buat pemanasan, coba deh lihat kursi yang lagi kamu dudukin sekarang. Atau mungkin cangkir kopi yang ada di meja kamu. Pertanyaannya, apakah itu sebuah karya seni? Nah, pertanyaan simpel inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Jadi, apa sih yang bikin sebuah benda sehari-hari itu bisa kita sebut sebagai seni? Nah, disinilah kita masuk ke sebuah kategori seni yang menurut saya spesial banget, yaitu seni yang berhasil menggabungkan dua hal, keindahan visual dan kegunaan praktis. Konsep ini punya nama keren, seni rupa terapan. Gampangnya gini geh, ini adalah semua bentuk seni yang tujuannya mendesain dan mendekorasi benda-benda praktis. Tujuannya apa? Simple, supaya benda-benda yang berguna itu jadi enak dilihat dan nyaman dipakai. Nah, di slide ini perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi kita punya seni rupa murni, kayak lukisan atau patung. Tujuannya ya murni buat ekspresi si seniman dan untuk dinikmati keindahannya aja. Di sisi lain ada seni rupa terapan, yang fokus utamanya justru pada fungsi, dibuat untuk memenuhi kebutuhan kita dan bahkan sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Kutipan ini, wah, kena banget sih. Kursi yang dirancang dengan indah tapi nggak nyaman diduduki adalah sebuah kegagalan fungsional. Ini membuktikan satu hal penting, keseimbangan itu wajib. Dalam seni terapan, bentuk dan fungsi itu harus jalan bareng, nggak bisa salah satu doang. Oke, kita udah tahu apa itu seni terapan. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini penting? Karena benda-benda ini tuh lebih dari sekedar objek biasa. Seni terapan punya tujuan ganda yang perannya krusial banget dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun sosial. Kalau buat kita pribadi, ya jelas, ini soal kebutuhan fisik. Baju yang kita pakai, perabotan di rumah, piring buat makan. Tapi bukan cuma itu loh, ada juga kebutuhan psikologis, yaitu rasa nyaman, senang, dan puas saat menggunakannya. Nah, secara sosial, fungsinya lebih luas lagi. Poster di jalanan itu alat komunikasi. Ilustrasi di buku pelajaran itu membantu kita belajar. Benar-benar ada di mana-mana. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat yang seru-serunya. Kita akan lihat contoh-contoh nyata yang luar biasa langsung dari rumah kita sendiri, dari Nusantara. Disinilah konsep seni terapan itu benar-benar hidup dan bisa kita rasakan. Kita mulai dari yang paling dikenal, yaitu seni kriya. Ini adalah kerajinan tangan dengan keterampilan tingkat tinggi. Ada kriya tekstil yang menghasilkan mahakarya seperti batik, songket, dan tenun. Lalu ada kriya anyaman yang menyulap serat tanaman jadi tikar atau keranjang yang fungsional. Dan tentu saja kriya pahat, seperti ukiran kayu Jepara yang kualitasnya udah nggak perlu diragukan lagi. Semua ini adalah seni yang kita pakai. Penasaran gak sih gimana prosesnya? Coba kita ambil contoh kriya keramik. Semuanya berawal dari bahan mentah yang sederhana, tanah liat. Terus, tanah liat itu dibentuk dengan tangan atau roda putar. Setelah itu, dibakar di tungku dengan suhu tinggi, biar keras, dan voila, jadilah gerabah. Piring, guci, atau vas bunga yang siap kita pakai. Benar-benar transformasi dari alam jadi benda yang berguna. Dan kalau kita lihat petanya, wah, cakupannya luas banget. Seni kriya memang mendominasi ya. Hampir setengah dari seluruh seni terapan di Nusantara. Tapi jangan salah, ada porsi yang besar juga untuk seni desain, seperti desain produk, dan juga seni arsitektur yang megah. Dan ini nyambung ke poin tadi, seni terapan itu bukan cuma soal kerajinan tangan. Ada desain komunikasi visual yang kita lihat tiap hari di poster dan iklan. Ada desain produk di perabotan modern kita. Sampai ke skala yang paling besar, seni arsitektur. Mulai dari rumah adat yang ikonik seperti Joglo dan Gonjong, hingga mahakarya bersejarah seperti Candi Borobudur, semuanya adalah seni yang punya fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dalam nih. Mari kita hubungkan semua ini ke makna yang lebih besar. Karena semua benda indah dan berguna tadi, itu bukan cuma soal fungsi. Mereka adalah pembawa cerita, pembawa identitas budaya dan sejarah kita. Kita bisa lihat evolusi fungsi ini pada kujang misalnya. Dulu, kujang itu murni alat dan senjata, sangat fungsional. Sekarang, fungsinya bergeser menjadi simbol budaya yang dipakai dalam upacara adat. Bahkan ke depannya, motif kujang diadaptasi ke dalam desain fashion dan grafis modern. Fungsinya berubah, tapi nilai seninya tetap abadi. Ini dia intisarinya.
Di Nusantara, sebuah benda itu nggak pernah cuma sekedar benda. Ia adalah penanda identitas budaya. Setiap goresan di pola batik, setiap lekukan ukiran, setiap bentuk atap rumah adat, semuanya itu punya cerita. Cerita tentang kepercayaan dan nilai-nilai sebuah masyarakat. Inilah yang kita sebut sebagai warisan yang hidup. Seni terapan itu seperti jembatan waktu. Di satu sisi, ia menjaga tradisi dengan mewariskan keterampilan dari generasi ke generasi. Tapi di sisi lain, ia juga terus tumbuh, terus berinovasi, mencampurkan motif-motif lama dengan desain yang kekinian, menjaga masa lalu tetap relevan sambil terus bergerak maju. Jadi sekarang kita kembali lagi ke awal. Setelah semua pembahasan ini, coba deh lihat lagi sekeliling kamu. Karya seni apa yang udah kamu gunakan hari ini? Mungkin baju batik yang kamu pakai, gelas yang kamu pegang, atau bahkan tampilan aplikasi di ponsel kamu. Seni itu ada di mana-mana, selalu bersama kita, tinggal menunggu untuk kita hargai.